Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Marilah kita nikmati firman Tuhan melalui buku Membina Pola Makan dan Diet. Tidak layak sebagai makanan. Janganlah sekali-kali memasukkan keju dalam perut. Mentega kurang berbahaya kalau dimakan dengan roti yang dingin dibanding dengan kalau digunakan dalam masakan. Tetapi sebagai aturan, lebih baik jangan memakannya sama sekali. Keju lebih buruk, sama sekali tidak layak jadi makanan. Banyaklah ibu yang menyiapkan meja makan dengan makanan yang menjerat keluarganya. Makanan daging, mentega, keju, kue kering mewah, makanan berbumbu rempah-rempah dan bumbu masak yang dimakan secara bebas oleh kaum tua dan muda. Makanan seperti ini melemahkan perut, merangsang saraf, dan melemahkan intelek. Alat pembuat darah tidak dapat mengubah makanan itu menjadi darah yang baik. Lemak yang dimasak bersama makanan itu menyulitkan pencernaan. Pengaruh keju adalah bersifat merusak. Anak-anak dibiarkan memakan makanan daging, rempah-rempah, mentega, keju, kue kering mewah, dan bumbu masak pada umumnya. Mereka juga dibiarkan makan di antara jam makan dan memakan makanan yang tidak menyehatkan pada jam makan. Makanan ini melemahkan perut, merangsang saraf supaya bertindak liar dan melemahkan intelek. Orang tua tidak menyadari bahwa mereka sedang menabur bibit yang akan mendatangkan penyakit dan kematian. Ketika kami memulai perkumpulan di Nora, Illinois, saya merasa berkewajiban menyampaikan sedikit teguran mengenai makanan mereka. Saya menceritakan tentang pengalaman pahit beberapa saudara di Marion. Saya katakan kepada mereka bahwa saya menentang cara penyediaan makanan mereka dan cara makan di perkumpulan itu, yaitu makanan yang tidak perlu dimakan. Mereka membawa keju ke perkumpulan dan memakannya di sana. Walaupun keju itu baru dibuat, namun itu terlalu keras untuk perut, maka keju itu seharusnya jangan dimasukkan ke dalam perut. Telah diputuskan di suatu pertemuan supaya jangan menjual keju kepada peserta. Tetapi pada waktu tiba di tempat pertemuan, seorang dokter dengan rasa heran menemukan sejumlah besar keju telah dibeli untuk dijual di toko. Bersama beberapa yang lain, dia menentang hal ini. Tetapi penanggung jawab penjualan itu mengatakan bahwa keju itu dibeli atas dasar persetujuan seorang saudara, dan mereka tidak mau kehilangan uang yang diinvestasikan ke dalamnya. Karena itu dokter ini menanyakan harga keju itu seluruhnya, lalu membelinya dari mereka. Dia telah menangani masalah itu berdasarkan dalil sebab akibat. Dia mengetahui bahwa sebagian jenis makanan dianggap menyehatkan, tetapi sebenarnya merusak. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Salam dari Departemen Kesehatan Uni Indonesia Kawasan Barat. Tuhan Yesus memberkati.